Bogu, Bogu. Halo Animal Lovers, selamat datang kembali di channel NC Namikaze Crab. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Tensei Shitara Kendesta episode 2. Jadi di episode 3 ini bercerita tentang Frank dan si Master sedang mengelilingi kota Alessa sambil mempersiapkan persiapan untuk berpetualang. Cerita berawal dari kedatangan seorang pandai besi kerajaan yang bernama Garus tiba-tiba mengajak Frank untuk pergi ke tokonya. Frank pun meminta pendapat si Master tentang ajakan Garus. Dan si Master pun mengizinkannya. Di perjalanan, Garus berkata bahwa dia hanya menjual barang-barangnya kepada orang-orang yang pantas. Dan Frank pun memenuhi syarat kepantasan itu. Frank pun mulai memakai baju jirah sihir yang dipesan oleh pelanggan Garus. Terlebih lagi, Garus memberikan baju jirah itu dengan harga yang sangat murah. Singkat cerita, si Master menyuruh Frank untuk melihat-lihat pedang yang ada di toko itu untuk diteliti. Namun, di situ Garus terlihat mengetahui bahwa pedang yang dibawa Frank bukanlah pedang biasa. Setelah mendengar perkataan Garus, Frank pun langsung waspada terhadap Garus, karena Garus adalah orang yang pertama kali mengetahui si Master. Frank bertanya kepada Garus. Padahal Frank sudah menggunakan skill pemblokiran identifikasi. Lalu Garus pun tertawa. Dan Garus pun menceritakan bahwa dia mempunyai mata yang agak spesial. Bisa disebut, Garus memiliki berkah ilahi pada salah satu matanya. Dan Garus berkata lagi bahwa dia hanya ingin mengobrol sebagai pandai besi. Garus pun mengajarkan tentang konduktivitas kepada Frank dan mencontohkannya. Dan menurut perkiraan Garus, Master mampu menahan 1000 mana jika dialiri. Dan menurut Garus juga, bahwa si Master adalah pedang ajaib yang hampir mirip dengan pedang ilahi yang mampu membelah sebuah gunung hanya dengan tebasan biasa. Lalu si Master menanyakan tentang detail pedang ilahi. Garus pun berkata bahwa dahulu kala ada 5 jenis senjata ilahi dan salah satunya adalah sebuah pedang. Setelah mendengar perkataan Garus, si Master pun mengira bahwa dirinya adalah senjata ilahi. Akan tetapi Garus berkata bahwa untuk disebut senjata ilahi, performa si Master sangatlah kurang. Singkat cerita, Frank pun kembali berkeliling. Dan di perjalanan, si Master menyarankan untuk membeli beberapa pakaian untuk Frank pakai. Dan tiba-tiba, Frank pun dipaksa masuk dan akhirnya membeli semua yang disarankan oleh si penjual. Singkat cerita, Frank pun mencari penginapan terdekat untuk dia menginap. Dan setelah itu, si Master memenuhi janjinya untuk membuatkan makan malam untuk Frank. Setelah Frank selesai makan malam, mereka pun melakukan diskusi untuk berpetualang di esok hari. Namun, dikarenakan Frank sudah merasa kelelahan, Frank pun tertidur. Siang pun tiba, dan si Master bersama Frank menerima misi mengumpulkan tanaman herbal, sambil mengajarkan hal-hal dasar kepada Frank. Tapi di tengah menjalankan misi, Frank mendengar suara pertarungan. Dan ternyata benar, Frank menemukan 3 petualang yang tengah dikepung oleh kumpulan goblin. Dan Frank pun segera membantai para goblin itu.
Dan singkat cerita, setelah Frank membantai semua goblin, Frank pun menggunakan sihir penyembuhan kepada 3 petualang tadi, lalu meninggalkan mereka. じゃ、バイバイ。 Akan tetapi, di saat Frank akan pergi, Frank diminta untuk membawa batu kristal para goblin. Dan Frank pun memutuskan untuk hanya mengambil batu kristal dari Hobgoblin saja. Namun ketiga petualang tadi malah terkejut dan berkata bahwa ini adalah pertanda akan adanya Goblin Stampede. それ何？ Dan tentu saja, Frank pun tidak mengetahuinya. Dan mereka pun menjelaskan secara singkat kepada Frank tentang Goblin Stampede. Namun, tiba-tiba ada goblin yang memanggil teman-temannya. Para petualang pun mengusulkan untuk kembali ke Guild dan melaporkan kejadian itu. Namun Frank menolak. Frank pun memutuskan untuk bertarung melawan para pasukan goblin itu sendirian. Dan di tengah pertarungan, seiring berjalannya pertarungan, level Frank meningkat. Tetapi pertarungan itu cukup menguras tenaga Frank sehingga membuat Frank dipojokkan oleh para goblin itu. これくらいの痛み平気絶対に逃げない。 Oke anime lovers, ceritanya berakhir sampai di sini. Padahal lagi seru-serunya ya. Tapi mau gimana lagi kan? Jadi buat kalian yang masih penasaran akan kelanjutannya, silahkan kalian subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Salam dari gua Namikaze, sampai jumpa.